Nah kalau Presiden Jokowi akan melakukan reshuffle, ini kan pasti jadi reshuffle pamungkas, reshuffle yang terakhir. Nah kalau reshuffle yang terakhir, ini tujuannya bukan lagi bagi-bagi kursi, tapi menurut saya ada dua hal tujuannya. Yang pertama kenyamanan presiden, kemudian yang kedua masalah trust presiden kepada pembantunya untuk bisa menelurkan legasi-legasi yang bagus buat sejarah. Jadi Presiden Jokowi itu akan dicatat seperti apa nantinya di sejarah. Nah kalau kemudian Pak Hadi masuk, ini kan bukan karena bagi-bagi kursi. Pak Hadi masuk karena kepentingan Pak Jokowi. Pak Jokowi percaya sama dia. Nah jadi kalaupun Pak Hadi masuk, itu bukan lagi mempertimbangkan masalah bagi-bagi kursi atau siapa yang tergeser atau partai politik mana yang akan kehilangan kursi. Tapi ini masalah kebutuhan Pak Jokowi. Nah dengan kedekatan Jokowi dengan Pak Hadi, menurut saya sih mungkin saja reshuffle akan terjadi. Tapi lagi-lagi ini masalah trust. Nah kepada siapa atau posisi apa yang akan ditempati oleh Pak Hadi, menurut saya walaupun ini kebutuhan Pak Jokowi untuk memasukkan Pak Hadi ke kabinet karena atas dasar trust tadi, agak riskan kalau Pak Jokowi menggeser kursi menteri yang datang dari parpol. Jadi ya kemungkinan yang akan tergeser adalah kursi-kursi yang ditempati oleh profesional. Kan ada macam-macam tuh, ada perhubungan, UMKM, KSP, Menko Polhukam dan lain-lain. Jadi kemungkinan atas dasar kedekatan, ya, subjektivitas, sangat mungkin Pak Hadi akan masuk di kabinet Pak Jokowi. Karena itu tadi, ini bukan waktunya lagi bagi-bagi kursi, ini adalah masalah trust demi legacy. Gitu kira-kira. Pernyataan Pak Jokowi yang mengatakan dirinya tidak anti kritik ini merupakan angin segar bagi demokrasi. Apalagi pernyataan Pak Jokowi disampaikan jelang 2022 pada saat dimulainya tahapan perhelatan demokrasi terbesar di dunia, pemilu Indonesia. Nah, kenapa saya katakan ini adalah angin segar? Karena dalam dunia demokrasi, tidak anti kritik adalah salah satu hal yang utama. Kebebasan berpendapat tentu menjadi hal yang diidam-idamkan oleh banyak orang. Apalagi di Indonesia ada beberapa undang-undang yang disinyalir atau terkadang dipersepsikan sebagai alat untuk menghambat demokrasi. Undang-undang ITE misalnya. Apa yang disampaikan oleh Pak Jokowi pun itu menjadi angin segar bagi Dewan Perwakilan Rakyat maupun Majelis Permusyawaratan Rakyat, DPR, MPR. Untuk apa? Silakan memberikan masukan-masukan kritis kepada Presiden. Silakan memberikan masukan yang bisa sejalan dengan apa yang diinginkan oleh rakyat Indonesia dan tidak perlu takut bahwa Anda atau aksi-aksi Anda itu akan dibenamkan oleh pemerintah. Semoga saja wakil-wakil rakyat kita juga memiliki keberanian yang sama dengan rakyatnya untuk menyampaikan pendapat, untuk menyampaikan masukan-masukan yang baik demi Indonesia. Teguran Pak Jokowi kepada Kapolri tentang mural ini menarik sekali. Di satu sisi kita melihat bahwa Pak Jokowi ini memang seorang pemimpin yang bisa jadi panutan. Beliau kerap mengatakan saya sudah biasa dikritik, kritikan itu biasa untuk demokrasi. Ini memang figur pemimpin yang kalau dalam teori kepemimpinan disebut kepemimpinan transformasional. Dia menginginkan anak buahnya, bawahannya mencontoh dirinya yang biasa dikritik. Tapi di sisi lainnya, selain sebagai seorang pemimpin, beliau juga seorang politisi. Nah, kalau politisi, maka citra dan reputasi adalah yang utama. Jadi kalau kemudian Pak Jokowi menegur Kapolri dan menyatakan bahwa dirinya sudah biasa dikritik, ini adalah sebuah bentuk menjaga citra dan reputasi, terutama dalam salinan tulisan sejarah nantinya. Presiden Jokowi tidak ingin dianggap sebagai presiden yang dalam eranya angka demokrasi
terus turun. Makanya hal-hal seperti ini, bahwa dirinya terbiasa dikritik, silahkan beliau terbuka untuk kritik, ini kerap diperbincangkan oleh beliau. Semoga saja apa yang disampaikan oleh Pak Jokowi bisa diterjemahkan dengan baik oleh Kepolisian Republik Indonesia, sehingga demokrasi di Indonesia menjadi lebih baik, lebih indah. Dan tentunya menjelang 2024, demokrasi, kebebasan berpendapat akan lebih meriah. Bagi kita rakyat Indonesia tentu saja setiap berpendapat, setiap Anda berpendapat, setiap kita berpendapat harus dewasa. Tidak boleh melanggar aturan undang-undang hukum yang berlaku di Indonesia. Berikan pandangan Anda secara objektif sehingga memudahkan jajalan kepolisian untuk menikmati demokrasi layaknya teguran yang diberikan oleh Pak Jokowi. Ya, mudah-mudahan saja sejak saat ini demokrasi menjadi lebih indah.